Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan podcast Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang dinarasumberi oleh 3 generasi berbeda. Perkenalkan, saya Imadi Aditya Wiramaesa. Saya IKD Agus Suryawan. Saya IKD Agus Adiguna. Kami dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya IKD Agus Suryawan. Di sini saya akan membahas dan mengobrol bersama Pak Kawi tentang bagaimana wawasan kebangsaan di Indonesia. Sebelumnya, izin Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Iki Petrodiano, Kasih Dinadik, Lapas Masbebe Karangasem. Jadi berkaitan dengan apa itu wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang kita untuk mengembangkan kesatuan dan persatuan di tanah air kita karena bermacam-macam pulau, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dalam kesatuan, tetap menjalankan NKRI dengan pilar yaitu lambang kita yaitu Garuda Pancasila, dengan dasar kita yaitu adalah Pancasila. Berarti seberapa penting kita sebagai masyarakat Indonesia atau bahkan kita sebagai generasi muda untuk memahami dan mempraktikkan wawasan kebangsaan itu? Apakah penting kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Ini sangat penting sekali untuk kita dan generasi kita, karena selama ini sudah hampir punah sejarah-sejarah masalah tentang wawasan kebangsaan ini, di mana dasar-dasar kita itu sudah mau dirongrong. Mau tidak mau kita harus juga memberikan pedoman, cara pandang kepada anak kita dan generasi kita ke depannya, di mana kita tetap mempersatukan negara Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya juga sangat setuju dengan Bapak, karena kita sebagai bangsa yang besar dan punya beragam keanekaragaman, kita bersatu. Nah, di sini kan Indonesia sebagai negara yang besar, berarti penting juga akan kekayaan alam yang ada atau budaya Indonesia di sini, Pak. Apakah itu juga mempengaruhi tentang wawasan kebangsaan atau keberagaman atau budaya pada di Indonesia? Ya, sangat penting juga, semua kebudayaan harus kita lestarikan. Di samping banyak kekayaan alam yang kita miliki baik di laut maupun di darat, sehingga banyak juga dipromosikan sebagai destinasi pariwisata lah untuk Indonesia lah, dimana untuk bisa turis-turis atau dari luar negeri bisa menikmati wisata di Indonesia. Betul sekali, Pak. Nah, di sini kan beredar di sosmed ada pandangan tentang pemuda yang tidak tahu tentang Pancasila yang sebagai dasar negara kita untuk bernegara. Gimana pandangan Bapak tentang anak muda yang tidak memahami arti dari Pancasila tersebut? Kalau dalam penanganan itu kita harus tidak satu orang, banyak instansi yang harus juga ikut bergerak membantu, mana dalam penanganan tersebut mungkin banyak yang buta aksara, mungkin dengan daerah terpencil, sudah tentu harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas pendidikan atau dinas pariwisata atau dengan yang lainnya, untuk membantu gimana menyadarkan untuk mereka bisa tahu di zaman sekarang ini harus bisa tahu aksara atau paling tidak bisa membaca, ya, karena dengan situasi kemampuan daerah terpencil yang tidak bisa untuk bersekolah di tempat mereka untuk jam bersekolah. Dan berarti semua itu kembali untuk semua instansi berperan penting aktif berarti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul. Memang harus kita bekerja sama untuk istilahnya memerangi buta aksara yang ada di Indonesia. Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya dari Agus Adiguna. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kita yaitu Pak Yoga. Dan di sini kita akan mewawancarai tentang pengetahuan beliau tentang wawasan kebangsaan. Oke, sebelumnya Pak Yoga silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, di sini saya dengan
Yoga Sayensa Pradana. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang akan ditanyakan oleh Adik Agus Adibuna ini. Oke, terima kasih Agam. Oke, di sini saya akan menanyakan tentang pengetahuan Bapak tentang wawasan kebangsaan. Lalu yang pertama yaitu menurut Pak Yoga, apa itu wawasan kebangsaan? Sepengetahuan saya, wawasan kebangsaan itu adalah konsep-konsep yang membedakan bangsa Indonesia ini terhadap bangsa-bangsa lain. Hanya itu nih yang sepengetahuan saya yang bisa saya jelaskan kepada Adik Adibuna. Ya, jadi konsep-konsep yang membedakan dengan Bangsa-bangsa lain. Lalu, apakah wawasan kebangsaan itu penting bagi anak-anak muda bangsa ini, Pak Yoga? Penting karena konsep-konsep itu nantinya sebagai pengetahuan untuk membedakan bangsa kita dengan bangsa lain dari budaya, mungkin dari kebiasaan kita di bangsa Indonesia dan yang lain-lainnya. Kan di Indonesia itu ada 4 pilar kebangsaan, Pak Yoga. Apakah Pak Yoga bisa menyebutkan 4 pilar kebangsaan tersebut, Pak? 4 pilar kebangsaan yang ada di Indonesia itu adalah 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Ya. Nah, Pak Yoga, untuk Pancasila, apakah Pak Yoga hafal dengan Hafal ya Pancasila. Pak Yoga? Yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus Pak Yoga. Nah, di media sosial kan banyak tersebar, yaitu banyaknya pemuda-pemuda yang ditanyakan oleh polisi itu tidak hafal dengan Pancasila. Nah, bagaimana pandangan Pak Yoga tentang pemuda yang tidak hafal dengan Pancasila? Itu sangat kurang menurut saya, kalau pribadi saya itu sangat buruk, karena Pancasila adalah dasar negara kita yang harus setiap warga negara Indonesia itu harus mengetahuinya. Saya setuju Pak Yoga, karena Pancasila itu kan dasar negara kita. Bagi anak muda kita sudah seharusnya hafal dan bisa mengamalkannya. Nah, untuk pandangan Pak Yoga itu sendiri tentang gerakan radikalisme yang berpotensi merusak ideologi bangsa. Kalau untuk tindakan-tindakan radikalisme itu harusnya kita basmi, karena saya sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan radikalisme itu, karena bisa merusak dan menghancurkan negara kita. Ya, saya juga sangat setuju Pak Yoga, karena gerakan radikalisme itu bisa memperpecah kesatuan dan persatuan bangsa itu. Selanjutnya ya kan, bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari ya kan? Menurut saya, bela negara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dalam hal gampang aja, contohnya kita bisa disiplin lah. Dalam bekerja, kita bisa disiplin bekerja, karena tujuan bekerja kita adalah untuk mengurangi beban negara kita terhadap kita sendiri. Dari hal pribadi saya itu, dengan mengurangi beban negara kita terhadap kita sendiri, sudah termasuk dalam bela negara bagi kita sendiri. Baik Pak Yoga, terima kasih, dan pertanyaan-pertanyaan saya sudah sangat terjawab, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Ya. Halo teman-teman, nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interview kepada seorang yang generasinya itu lebih muda daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Mada Dewa Ramesa, dan kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Ya, perkenalkan, nama saya Putu Dodi Putra Prasetya, salah satu CPNS di Kemenkumham tahun 2002. Saya dari generasi Z. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interview. Kita akan menanyakan pengetahuan Kak Dodi ini tentang wawasan kebangsaan. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi Z itu generasi yang paling muda dari generasi sebelumnya. Nah, oke Kak Dodi. Yang pertama, Kak Dodi tentu tidak asing lagi dengan sebuah kata yang namanya wawasan kebangsaan. Nah, menurut Kak Dodi sendiri, apa sih itu wawasan kebangsaan? Ya, wawasan kebangsaan sendiri itu merupakan tingkat pengetahuan kita tentang negara kita sendiri, entah itu meliputi wawasan Nusantara dan juga wawasan tentang bangsa dan negara. Wawasan Nusantara itu berfokus kepada geografisnya dari Sabang sampai Merauke. Wawasan kebangsaan itu tentang ideologi, tentang dasar negara, tentang dasar hukum, dan juga
bagaimana pemerintahan kita berjalan. Nah, wawasan kebangsaan itu kan menyangkut tentang apa yang ada dalam sebuah negara. Nah, lalu menurut Kak Dodi sendiri, seberapa penting sih kita sebagai anak muda, terutama generasi Z ini, untuk mengetahui wawasan kebangsaan itu? Ya, sebenarnya untuk semua generasi mengetahui tentang bagaimana negara kita berjalan itu sangat penting. Soalnya kita dituntut semakin kesini semakin kritis untuk menelaah informasi, juga mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah berjalan maupun yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berbicara mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri, tentu di dalamnya itu terdapat sebuah unsur yang kita kenal dengan 4 pilar kebangsaan. Nah, saya ingin tanyakan di sini, apakah kakak tahu tentang 4 pilar kebangsaan itu? Ya, 4 pilar kebangsaan itu adalah dasar atau 4 dasar yang ditetapkan oleh Sayyid Milik semasa beliau menjadi ketua MPR. 4 pilar itu terdiri dari Pancasila, kemudian NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya negara Indonesia ini kan kaya akan budayanya dan juga keragamannya. Bagaimana tanggapan kakak mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia? Apakah itu menjadi suatu kelebihan ataupun menjadi suatu hal yang dapat merusak ataupun menjadi ancaman bagi negara kita sendiri karena memiliki banyak keragaman itu? Baik, keragaman budaya itu tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya, kita memiliki banyak hal yang bisa kita gali, kemudian ada banyak potensi kedaerahan yang bisa kita manfaatkan untuk dibawa ke dunia internasional. Negatifnya, tentu kita memiliki peluang risiko terjadinya gesekan di daerah itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara kecil seperti Singapura yang terdiri dari satu agama atau bahkan satu suku bangsa yang sama. Nah, di sosial media ini kita kan tentu sering menggunakan sosial media. Kak Dodi tentu sering menggunakan sosial media itu sendiri untuk berinteraksi dengan teman-teman yang jaraknya tidak dekat. Nah, di sosial media itu kita pernah terdapat suatu video yang menggambarkan bahwa pemuda itu tidak hafal tentang Pancasila. Bagaimana tanggapan kakak tentang peristiwa tersebut? Baik, tentang pemuda yang tidak hafal tentang Pancasila itu justru jadi hal yang paling menyedihkan, karena balik lagi seperti yang tadi, Pancasila kan dasar negara kita. Seharusnya paling tidaknya kita hafal dengan isinya, kemudian tahapan selanjutnya adalah menghayati, kemudian bisa mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya fenomena itu menjadi salah satu sisi negatif dari globalisasi dan juga perkembangan teknologi zaman sekarang, karena ajaran-ajaran tentang Pancasila itu akan tergerus sedikit demi sedikit dengan adanya globalisasi. Nah, terakhir Kak, berikan sebuah pesan untuk anak muda seperti kita, terutama generasi Z dan bahkan generasi-generasi selanjutnya, tentang pentingnya memahami wawasan kebangsaan. Ya, bagi adik-adik semua, teman-teman semua yang satu generasi bahkan yang generasi di bawah saya, pesan pentingnya tentang wawasan kebangsaan bagi adik-adik semua, wawasan kebangsaan itu wajib untuk kita pahami, karena negara kita adalah negara yang sangat menjunjung tinggi budi luhur pejuang-pejuang kita terdahulu, jasa-jasa para pahlawan. Jadi cara menghargai berdirinya negara kita adalah dengan mengetahui bagaimana negara kita berjalan, bagaimana pemerintahan kita bergerak. Seperti itu. Oke, jadi sekian perbincangan kita dengan Kak Dodi mengenai wawasan kebangsaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.